Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan lagi playlist belajar Nest.js kita. Kali ini kita akan membahas yang namanya JWT atau JSON Web Tokens. Oke, yang pertama apa itu JWT atau JWT? Nah, JWT merupakan standar untuk melakukan pertukaran data. JWT mengikuti standar RFC 7519. Nanti kalian bisa akses di situsnya. Nah, data yang dipertukarkan menggunakan format JSON. Nah, makanya disebut dengan JSON Web Token. JWT itu dapat dienkripsi menggunakan secret key seperti HMAC atau public atau private key seperti RSA. Nah, kalian bisa akses untuk standarnya sendiri bagaimana itu di sini. Lalu ada satu lagi tool eksternal yaitu jwt.io. Nah, di sini kalian bisa bermain-main dengan token JWT nantinya. Oke, kapan kita menggunakan JWT token? Yang pertama itu untuk melakukan authorization. Yang kedua itu adalah information exchange. Nah, dalam kasus ini kita akan melakukannya yaitu autorisasi. Jadi biasanya untuk login gitu kan. Nah, information exchange itu misalkan kayak pertukaran data. Misalkan saya pengen ngirim data ke teman saya, tapi datanya itu sifatnya sensitif, hanya boleh dibuka oleh teman saya. Nah, di sanalah pentingnya si JWT ini. Nah, lalu bagaimana sih struktur dari JWT? Jadi di dalam JWT token itu ada yang namanya header, ada payload, lalu ada signature-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bagian yang berwarna merah ini itulah headernya. Jadi jadi dipisahkan oleh tanda titik ya. Lalu payloadnya ini adalah yang bagian berwarna ungu. Jadi dipisahkan oleh titik juga. Lalu terakhir yang bagian biru ini adalah signature-nya. Nah, bagaimana header di JWT? Jadi header itu berisikan informasi algoritma enkripsi yang digunakan. Jadi di dalam signature itu nanti algoritma enkripsi yang dipakai itu apa? Nah, merupakan hasil base 64 dari informasi dalam bentuk JSON. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan algoritma yang digunakan itu HMAC SHA256 gitu. Lalu type-nya itu JWT, nanti kita encode pakai base 64, dapatlah kita headernya. Lalu untuk payloadnya sendiri, itu berisikan informasi yang akan digunakan untuk verifikasi antar party. Jadi misalkan saya si A pengen ngirim data ke si B. Nah, caranya si B tahu bahwa yang ngirim data itu si A. Nah, disinilah kita letakkan ke informasi tersebut. Nah, di dalam payload itu juga seharusnya tidak berisi data sensitif. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Nah, hasil dari si payload ini juga merupakan hasil base64 dari bentuk JSON-nya sendiri. Jadi contoh seperti ini, misalkan ada payloadnya itu sub, ini maksudnya subjeknya. Ini mungkin ID dari si usernya. Lalu ada name-nya, lalu ada EAT atau issue at. Jadi payload ini dibuat tanggal berapa gitu waktunya. Nah, lalu di encode dapatlah kita payloadnya. Nah, di sini kenapa dia nggak boleh ada data sensitif? Karena di encode payload ini bisa di decode lagi, kita akan dapat string JSON-nya lagi. Nanti bisa dilihat gitu. Kalau misalkan token kalian tuh berhasil dicuri oleh orang ketiga gitu. Oleh sebab itu jangan pernah meletakkan informasi sensitif, misalkan seperti password atau role dari user atau saldo dari user, itu jangan taruh di sini. Cukup taruh ID dari user aja atau emailnya, nggak apa-apa itu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah signature. Nah, ini berisikan informasi yang dapat digunakan untuk memvalidasi JWT-nya. Nah, contohnya tadi kan JWT itu bisa didekode oleh siapa saja. Nah, kalau JWT-nya didekode lalu informasinya dirubah, misalkan ID-nya diganti gitu, atau mungkin nanti kalian naruh role gitu, yang sebelumnya user biasa diganti jadi admin gitu. Nah, di bagian signature ini nih untuk ngecek apakah ada data yang dirubah atau enggak. Nah, itu didapatkan dengan mengenkripsi header dan payload menggunakan algoritma yang sudah ditentukan oleh header. Jadi headernya menentukan pakai algoritma, misalkan HMAC SHA256 dengan secret key tertentu. Nanti header dan payloadnya itu dienkripsi, dapatlah signature-nya. Nah, dia itu menggunakan secret key atau private key dari penerima. Nah, contohnya seperti ini, misalkan HMAC SHA256. Nah, header dan payloadnya itu digabungkan dengan dikoncat dengan titik, dapatlah signature-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu di dalam pengimplementasian untuk authorization,
itu atau autentikasi ya, itu biasanya ada dua jenis token, yaitu access token dan refresh token. Oke, nah access token itu digunakan untuk mengakses resource, sedangkan refresh token digunakan untuk membuat akses token baru. Lalu access token itu membawa informasi yang digunakan untuk authorization. Nah, sedangkan refresh token itu membawa informasi yang digunakan untuk membuat akses token yang baru. Nah, lalu akses token itu tidak disimpan di dalam database backend-nya, jadi nggak pernah disimpan. Nah, refresh token itu disimpan di database, tapi bukan tokennya, tapi informasi yang ada di dalam payload tokennya itu ya. Nah, lalu tapi kadang refresh token juga bisa disimpan sih buat ngecek gitu. Lalu ada akses tokennya itu juga merupakan didapatkan ketika melakukan login dan refresh token. Jadi dia didapat dari ketika kita login, kita akan dapat akses token. Untuk refresh token itu didapatkan ketika melakukan login saja. Nah, terakhir untuk akses token itu sebisa mungkin punya waktu hidup sedikit. Jadi misalkan 1 menit atau 30 menit atau 1 jam gitu, tergantung use case kalian gimana nantinya. Nah, sedangkan untuk refresh token ini baru punya waktu hidup yang panjang. Nah, ini ada beberapa best practice di dalam JWT. Itu jangan meletakkan data sensitif di payload, seperti yang saya bilang tadi, seperti password, role, atau saldo. Terus expire time-nya untuk akses token sebaiknya sekecil mungkin, contohnya 30 detik, 1 menit, 1 jam gitu. Pokoknya jangan lama-lama gitu. Karena nanti kalau akses tokennya dicuri oleh hacker, itu dia bisa make terus-terusan. Dan kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, karena akses token kalian dicuri kan. Mau logout juga nggak bisa gitu. Terus gunakan refresh token untuk membuat akses token yang baru. Jadi misalkan akses tokennya ini udah habis nih, dalam waktu 30 detik dia sudah expired, ya kita gunakan refresh token lagi, kita request untuk dapatkan akses token yang baru. Nah, jangan simpan akses token di database, maksudnya database backend ya. Nah, untuk si client atau dari sisi front end gitu, nah itu bisa kalian simpan di misalkan di local storage gitu. Oke, bagaimana sih alur dari request token? Jadi pertama misalkan kita login, kirimkan email dan password ke authentication server. Nah, nanti authentication server akan memberikan yang namanya access token dan refresh token sekaligus. Jadi kita akan langsung dapat dua token ini. Nah, lalu penggunaan access token seperti apa? Jadi misalkan kita udah punya access tokennya. Access tokennya itu biasanya itu kalian taruh di di header authorization-nya, yaitu dengan tipe bearer token. Tapi itu bisa kalian modifikasi sesuka hati kalian maunya gimana, tapi biasanya itu dipakainya di bearer token di headernya authorization. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Lalu kita akses ke resource server. Nah, kalau tokennya valid, maka kita akan dapatkan data yang kita inginkan. Nah, kalau tokennya tidak valid, dia bakal nge-return unauthorized per 01. Nah, ketika dia sudah unauthorized, maka kita akan lakukan yang namanya refresh token. Jadi kita post untuk dapetin refresh token, kita masukkan refresh tokennya ke authentication server. Apakah refresh tokennya valid? Nah, kalau valid, kita akan dapat akses token baru lagi. Nah, kalau enggak masih unauthorized, ya berarti kita harus login ulang lagi gitu. Oke, kita langsung saja ya implementasikan JWT ini di project kita. Oke, di sini saya sudah kembali ke project kita. Kali ini kita akan membuat fitur autentikasi. Pertama kita akan buat modul autentikasinya dulu. SG module out. Oke, modul autentikasinya sudah. Selanjutnya kita akan membuat service-nya. SG service out. Oke, nah di sini service-nya udah. Nah, di sini file spec-nya kita hapus dulu. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah menginstal library untuk JWT-nya. Nah, di dalam Node.js itu yang biasanya dipakai itu adalah Passport. Jadi Passport itu adalah salah satu library autentikasi yang dia itu menyediakan banyak strategi. Ini kalau kita cari Passport.js. Nah, ini. Nah, di sini dia menyediakan banyak sekali strategi. Nah, salah satunya itu adalah JWT. Kita cari coba JWT. Nah, ini ada Passport JWT juga. Nah, di dalam Nest.js juga sudah mendukung JWT ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada JWT functionality.
Nah, di sini kita bisa langsung install saja wrapper dari Nest.js-nya itu sendiri. Oke, kita langsung saja install itu yarn add pertama Nest.js passport, lalu Nest.js JWT, lalu kita install pasportnya, terakhir kita install pasport JWT nya. Oke, sudah terinstall ya. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan JWT-nya di out service. Tapi sebelum itu kita mesti membuat configuration filenya dulu. Di bagian config kita akan buat jwt.config.ts export const jwt config itu jwt module option. Nah, di sini yang pertama kita mesti tentukan secret key-nya dulu. Karena di sini kita akan menggunakan hmatch. Nah, untuk secret key-nya itu sebisa mungkin jangan kalian taruh di project ini ya. Jadi kalian taruh di env atau yang lainnya, tapi itu kita akan implementasikan nanti saja. Untuk saat ini kita hardcode dulu aja. Misalkan ini kode rahasia gitu. Lalu selanjutnya ada sign option. Jadi ini proses sign-nya ini atau pembuatannya. Nah, di sini kita setting expire-nya kapan. Misalkan expire-nya itu berapa ya? 60 detik gitu. Ya kita buat 1 menit aja. Oke, tunggu sebentar. Ini saya ganti spasinya jadi 2. Nah, ini belum keganti jadi 2. Oke. Sip, sudah. Selanjutnya kita masuk ke out module. Nah, di sini kita harus import dulu si JWT-nya. Jadi itu passport module kita install JWT module itu register, kita register konfigurasinya itu JWT config seperti ini. Nah, ini oke, seperti ini. Sip. Nah, dengan mengimport si JWT module ini, kita akan bisa menggunakan JWT service nantinya di authentication service kita. Jadi di sini kita bisa langsung inject dia. Jadi private read only JWT service lalu kita akan buat yang pertama itu function untuk login. Jadi di sini kita akan buat DTO nya dulu. Yang pertama itu adalah login DTO. Nah, yang pertama itu kita akan pakai email dan password saja ya. Jadi yang pertama is not empty email, lalu is not empty juga dari si password. Oke. Di sini kita buat login DTO. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti dia akan menghasilkan tokennya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah interface. Lalu di sini saya buat login response.interface.ts. Kita buat export interface login response. Yang pertama itu ada akses token, terakhir itu ada refresh token. Pertama kita akan implementasikan akses tokennya dulu. Untuk refresh tokennya nanti kita akan implementasikan ya. Oke, ini responnya promise dari login response. Oke, pertama
kita akan ekstrak dulu si email dan passwordnya dari si login DTO. Nah, dari sini kita perlu yang namanya ngecek apakah email dan password ini valid. Oleh sebab itu kita perlu fitur yang ada di user, yaitu dari user service kita perlu di sini yang namanya validate user. Nah, untuk validate user kita perlu email dan password. Nah, nanti ya responnya itu saya pengen objek user aja kali ya. Oke, kita buat di repository aja di bagian sini, sing validate user. Kita masukkan email, lalu ada password, promise dari usernya. Oke, pertama kita akan cari usernya dulu. Await this.find one dari si email. Oke, kalau usernya ada, dan dari sini saya akan buat satu fungsi lagi di user, yaitu validate password. Validate password karena ini model ya. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini promise dari boolean. Oke, kita akan import dulu bcrypt-nya. bcrypt from. Nah, yang pertama kita akan ambil hashnya dulu, yaitu await bcrypt.hash dari si password dengan saltnya this.salt, karena saltnya ada di model ini ya. Lalu kita return apakah hashnya sama dengan this.password seperti ini. Sip. Kita kembali lagi ke repository. Nah, di sini kita cek await user.validate password dari si password ini. Nah, kalau valid kita akan return usernya. Kalau enggak, kita akan return null. Oke, kita kembali ke user service. Kita return await this.user repository validate user. Kita masukkan email dan password seperti ini. Oh, typo. Oke, sip. Nah, di bagian user module, karena kita pengen menggunakan fungsi validate user di authentication module, kita perlu ekspor dulu nih si user service-nya. Jadi di bagian modulnya kita ekspor si user service. Nah, karena user service-nya diekspor di out module, ketika kita mengimport user module, kita bisa menginject user service di sini. Jadi kita buat langsung private read only user service seperti ini. Nah, dari sini kita bisa ambil usernya, yaitu await this.user service validate. Kita validate usernya, masukkan email dan password. Nah, kalau usernya nggak ada, kita bisa throw new unauthorized exception, wrong email or password. Jadi kita usahakan jangan kasih tahu yang salah apa, biar kalau misalkan ini hacker, dia nggak bisa nebak yang salah itu email atau password gitu. Oke, selanjutnya karena ini sudah berhasil, oke, kita akan buat satu buah fungsi lagi, yaitu create access token ya. Nah, di sini payloadnya itu adalah user, promise kita akan dapatkan string dari si access tokennya. Oke, yang pertama kita akan buat payloadnya dulu.
payload di access tokennya. Ingat, di dalam payload jangan pernah memasukkan informasi sensitif. Di sini kita akan masukkan subjeknya dulu. Jadi saya akan masukkan user ID saja. Lalu selanjutnya kayaknya nggak ada informasi penting lainnya yang bisa kita masukkan. User ID saja sudah cukup. Lalu kita akan buat akses token. Kita akan buat akses token await this JWT service. Kita akan sign asynchronous dari payload yang kita buat tadi. Sip. Kalau sudah, terakhir kita return akses tokennya seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat akses token ya, seperti ini. Nah, dari sini kita ambil akses tokennya. Akses token dengan await this dot create access token dari si user. Nah, oke, kita sudah dapat akses tokennya. Selanjutnya bagaimana mengimplementasikan si refresh tokennya. Oke, bentar dulu, kita coba tes yang akses token dulu, bisa atau enggak ya. Jadi saya akan return akses tokennya dulu. Oke, kita bikin controllernya dulu aja ya. Next controller out no spec. Jadi saya nggak mau bikin test filenya dulu. Oke, nyaut controllernya. Constructor private read only dari si out service langsung saja kita buat post login. Ini async login. Nah, bodinya itu adalah login DTO. Promise kita pakai string dulu aja. Lalu kita return this dot out service login DTO. Oke, nice. Oke, kita coba aja ya. Yang start dev. Oke, aman. Ini usernya oke. Kan proses create user ya. Kita akan buat proses out login post. Nah, untuk bodinya itu ada email yang pertama, me@example.com, lalu ada passwordnya itu 1234566. Oke, di sini ada wrong email user 1. Oke, salah. Oke, sip. Di sini kita sudah berhasil mendapatkan akses tokennya. Kalau kita copy akses token ini, lalu kita masuk ke situs jwt.io. Nah, di sini ada bagian debuggernya nih. Kalau kita paste si JWT token kita tadi, nah inilah hasil decode-nya. Nah, di sini algoritmanya itu adalah SHA256 dengan tipenya JWT. Nah, ini subjeknya nih yang kita masukkan tadi, payloadnya. Nah, dia secara otomatis juga menambahkan IAT-nya atau issued at-nya. Jadi ini dibuat tanggal berapa. Lalu expect-nya juga. Ini expect-nya tanggal berapa. Jadi nanti dari sisi front end itu bisa ngedecode ini juga buat tahu tokennya ini expect-nya kapan gitu. Nah, untuk signature-nya dia nggak bisa nge-encode karena dia nggak tahu secret key-nya. Kalau kita pakai secret key kita yang tadi, yang mana ya? Kalau tidak salah di bagian config. Oke, ini kode rahasia ya. Nah, ini. Nah, lihat signature verified. Kalau kita salahin, ini LGS sama nggak ya? LG 0 ya, sama-sama. FVS ya sama, berarti valid.
kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan refresh token. Oke, untuk refresh token ini sendiri kita harus simpan dulu di database karena biar kita tahu ini tokennya yang mana ya. Jadi kita akan buat entity baru lagi. Di sini kita akan buat entity, lalu saya akan buat refresh token.entity.ts. Oke, kita buat entity-nya, export class refresh token, extend base entity. Nah, kita buat primary generated column UID. Ini ID-nya berupa string. Lalu, nah di sini kita juga bisa nge-assign yang menambahkan fitur revoke. Jadi akses token yang dibuat itu bisa kita revoke sehingga ketika si klien ingin melakukan refresh token, sedangkan refresh tokennya sudah di revoke, dia nggak akan bisa dipakai lagi. Nah dari sini kalau misalkan akses token kalian kecolong, kalau udah kecolong gitu, dicuri sama hacker, nah dia cuma punya waktu 1 menit tadi kan. Nah setelah 1 menit habis, kalau dia mau refresh token, walaupun dia udah punya refresh tokennya, kalau kalian sudah revoke, ya dia nggak akan bisa refresh token lagi. Nah dari situlah keunggulan yang namanya refresh token ini. Jadi kita buat kolom is revoke, kita pakai boolean, lalu kolom. Nah di sini kita juga bisa bikin expirednya kapan, expired at date, tipenya apa ya, date time, nggak ada date time, date aja. Oke, date aja deh, nggak apa-apa. Ini sebenarnya harusnya timestamp sih, tapi ya udahlah. Oke, nah selanjutnya kita akan buat repositorinya. Repository. Tekan buat file baru lagi, yaitu refresh token.repository.ts. Oke, seperti ini. Kita akan buat inject entity repository dari si refresh token, export class refresh token repository, kita extend repository dari si refresh token. Oke, yang pertama kita akan buat fungsi create refresh token. Kita perlu, oh ya, satu lagi, si entity ini lupa ya, dia harus berelasi dengan user. Jadi satu user tuh bisa punya banyak refresh token, tergantung use case kalian ya. Kalau misalkan dia bisa login berkali-kali, ya dia nanti akan punya banyak refresh token. Tapi kalau dia cuma boleh login sekali, ya dia cuma punya satu refresh token. Tapi di sini kita akan buat satu user punya banyak refresh token ya. Jadi relasinya itu adalah one to many. Untuk dari si refresh tokennya, yaitu adalah many to one. Jadi banyak refresh token kita relasikan ke tabel user. Nah nanti di tabel user itu ada user.refresh tokens. Kita buat user. Oke, kita kembali ke user bagian entity. Nah disini kita definisikan one to many. Ya, pertama dia itu mengarah ke tabel refresh token. Nanti di tabel refresh token itu kita tadi sudah buat yang namanya kolom user. Nah di sini dia nama kolomnya itu refresh tokens. Tipenya itu adalah refresh token array karena banyak ya. Sorry, titik koma lagi. Refresh token dot user. Oke, seperti ini. Nah ini relasinya one to many. Nah di sini
kita juga bisa tambahkan option lagi, yaitu eager-nya kita set true. Jadi relasi ini akan otomatis di load ketika kita manggil user, relasinya akan otomatis dipanggil gitu. Tapi nggak bisa dari sisi entity sini kita set eager-nya true. Kenapa? Ya di sini dia nge-load user, dari user dia nge-load ini. Nah, circular tuh nanti jadinya. Jadi harus salah satu aja. Oke, seperti ini. Oke, ini kita oke. Dari sini di create refresh token kita perlu entity usernya aja. Lalu ada TTL nya, yaitu refresh tokennya mau aktifnya berapa lama. Nanti dia akan dapat objek refresh tokennya. Oke, seperti ini. Oke, dari sini kita akan buat const refresh token to await this await this dot create. Lalu refresh token kita set usernya udah ada. Lalu dari refresh token kita juga bisa set is revoke-nya, defaultnya kita buat false. Lalu untuk expired add-nya kita buat dulu nih. Expired add itu tanggal sekarang. Nah, si expired add set date itu expired add dot get date, kita tambah dengan TTL nya expired add. Oke, terus terakhir kita return await refresh token save. Oke, seperti ini. Jadi kita buat objek refresh tokennya, kita set user dan revoke-nya defaultnya false karena dia belum di revoke ya, masa habis dibuat langsung di revoke gitu. Terus kita buat tanggal hari ini, lalu tanggal hari ini kita jumlahkan dengan durasinya, misalkan durasinya 1 minggu gitu atau 3 hari gitu. Nah, baru expire-nya aja 3 hari nantinya. Oke, repositorinya sudah, kita implementasikan di sini. Kita akan buat satu buah fungsi lagi, yaitu create refresh token. Nah, di sini kita perlu informasi user, promise-nya itu string dari si refresh tokennya. Pertama kita buat objek refresh tokennya dulu. Refresh token itu kita inject dulu si repositorinya. Jadi type ORM module for feature, kita masukkan refresh token repository. Oke, seperti ini. Lalu dari sini baru bisa kita inject repository, yaitu refresh token repository private read only refresh token repository Oke. Dari sini kita buat this dot refresh token repository, kita buat refresh token dari usernya. Lalu untuk TTL nya misalkan di sini saya buat 1 hari aja misalkan. Jadi 1 jam kita kali 24. Nanti kalian bisa ganti-ganti lah, masukkan ke setting aja ini. Oke, terus selanjutnya kita akan buat payloadnya. Nah, yang pertama itu adalah kita masukkan di payloadnya itu adalah ID di si refresh token ini. Jadi saya sebutnya JWT ID aja kali ya, JID gitu. Usahakan sesingkat mungkin aja lah ya. Refresh token ID kita masukkan. Lalu apa lagi? Ini aja sebenarnya sudah cukup ya. Oke, selanjutnya kita akan buat refresh tokennya. Refresh token await this JWT service
sign async, kita masukkan payload kita. Lalu untuk optionnya, nah ini kita masukkan expires in ya. Nah, di sini baru kita masukkan si waktu expired kita ini. Ini saya buat ini aja kali ya. Oh, atau kita bikin di jwt config aja lah. Export cons refresh token config. Nah, dia itu sign options. Sign options ada nggak ya? jwt sign options. Oke, ini dia. Kita masukkan expire in-nya itu 3600 kali 24, jadi ini 1 hari ya. Oke, baru nanti di user service ini refresh token config dot expire in apa nih? Oh, dia tipenya string. Oke, kita rubah jadi integer aja. Oke, seperti ini. Kita kasih tambah. Lalu di sini kita masukkan refresh token config. Oke, terakhir kita return si refresh token-nya. Kenapa merah? Karena sama. Refresh token ini aja deh, biar sama. Oke, sip. Kita udah buat akses token dan refresh token. Di sini kita buat langsung cons refresh token await this dot create refresh token dari user juga. Terakhir kita return akses token dan refresh token ya as login respond. Nah, kita benerin nih jadi login respond. Ini kenapa merah nih? Oke, kurang koma. Nah, kita mesti import. Ini kenapa merah? Ini. Oke, udah, kita coba serang. Yang start dev. Oke, sip. Kita coba login. Nah, di sini kita dapat akses token dan refresh tokennya. Kalau kita cek akses tokennya, kita copy ya di sini. Oke, dia itu jam 1.59, yang ini selesainya jam 2. Oke, pas 1 menit ya. Lalu untuk yang refresh tokennya, dia itu dibuatnya jam 1.59, selesainya jam 1.59 juga, tapi tanggal 22. Oke, coba kita lihat di database. Nah, ini refresh tokennya, is revoke-nya, wait, oh ya, oke. Is revoke-nya udah, expired-nya ada, tanggalnya, sip. Oke, nice. Oke, ini expired date-nya ada yang salah ini. Jamnya bener tapi oke, sebenarnya expired time-nya ada yang salah ini 2258. Ini tahunnya salah kayaknya. Oke, kita sepertinya ada salah implementasi di bagian sini. Ah, bukan set date, set time, karena kita ngomonginnya waktu ya. Sorry, get time. Nah, ini dia. Coba kita login lagi. Oke, kita refresh. No. Nah, ini udah bener nih tahunnya. Sip, sip, nice. Oke, di sini proses loginnya kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan mekanisme refresh tokennya, atau sorry, nge-create akses tokennya. Ya, benar-benar kita nge-refresh token ya. Jadi di bagian service ini kita akan buat satu mekanisme lagi.
yaitu refresh token. Yang masukannya itu adalah refresh token ya. Bentar, ini mah fungsinya agak aneh sih. Ya bener sih, refresh access token. Ya lebih tepat seperti itu. Lalu parameternya itu refresh token. Bentar, kita buat DTO nya dulu. Refresh token DTO export plus refresh token, refresh access token ya, refresh access token DTO. Yang diperlukan itu cuman refresh tokennya aja, is not empty. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sini refresh token, ini refresh access token DTO. Nah, nanti dia akan nge-return access token baru. Ini kita bisa langsung buat tipe datanya di sinilah kalau kalian males buat interface-nya, kan cuma satu data juga kan. Lalu kita ambil refresh tokennya dari sini, dari payloadnya, refresh token DTO. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita akan decode dulu ini untuk mendapatkan JWT ID-nya. Jadi kita ambil payload itu await this JWT service verify assign. Kita masukkan tokennya. Si refresh tokennya. Oke, bentar. Di sini saya mau bikin fungsi terpisah aja lah. Decode token, kita masukkan token di sini. Promise-nya itu bisa apa saja ya, kita kan nggak tahu ya isinya apa. Jadi sini kita akan pakai try aja dulu, yaitu kita return await this JWT service verify assign token catch A. If a instance of token X, kita mesti import dulu nih, import token expired error dari JSON web token. Jadi kita mesti cek kalau misalkan tokennya udah expired ya, kita bisa throw new unauthorized exception, refresh token is expired, else kita throw new with internal server error aja lah, failed to decode token, seperti ini. Oke, save. Ini kita ganti jadi decode token, refresh token. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapetin ID-nya. Nah, kita bisa find si refresh tokennya. Refresh token itu this dot refresh token repository. Kita panggil fungsi find one. Kita gunakan payload.jid seperti ini. If refresh tokennya enggak ada, dia ada sesuatu yang aneh nih kan, kita throw unauthorized exception aja. Refresh token is not found, walaupun dia valid tapi nggak ketemu. Lalu selanjutnya if refresh
tokennya itu udah di revoke. Nah, kalau dia udah di revoke, kita throw juga refresh token has been revoked. Oke, terakhir untuk yang expiration-nya ini udah dari sini ya, jadi kita nggak usah handle lagi. Terakhir kita tinggal bikinin akses tokennya aja lagi. Jadi akses token itu await this dot create access token. Nah, dari si refresh token ini kita bisa ambil objek usernya seperti ini. Nah, cuman kalau kita ngambil objek user seperti ini, dia nggak akan bisa, karena di sini kita find one, tapi relasi usernya belum kita load gitu. Jadi kita mesti tambahkan relation itu user seperti ini. Oke. Jadi dia akan otomatis ngeload relasi usernya biar data usernya dapat ya. Terakhir baru kita return access token ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita implementasikan di sini. Post refresh token refresh token, bodinya itu refresh token DTO, refresh token DTO, refresh access token DTO. Promise-nya itu ada access token tipenya string. Oke, tinggal kita return aja this out service refresh access token, refresh token DTO. Oke, async body. Oke, mantap. Sejauh ini nggak ada error. Kita langsung uji cobakan aja. Kita masuk ke sini, post host out refresh token. Untuk bodinya sendiri ini ada refresh token. Nah, ini kita masukkan. Sip, kita dapat akses token yang baru. Gimana kalau misalkan si refresh token ini udah di revoke? Kita centang, kita save. Nah, refresh token has been revoked. Kalau nggak valid gimana ya? Kayaknya bakal internal server error. Nah, valid to decode token. Sip, nice. Oke, kalau misalkan ya kita nggak bisa ngeganti expire time-nya ya. Bisa. Ini kita coba aja dulu di sini. Lalu expired-nya kita ganti, kita samain. Lalu ini kita pakai kode rahasia. Oke, kita pakai ini. Dia tetap valid karena secret key-nya sama ya. Nah, refresh token is expired. Masih valid dia. Jadi jangan sampai secret key kalian kesebar, karena kalau dia udah kesebar, nah udah dia bisa ngeganti-ganti payloadnya ini gitu. Oke, sip. Proses refresh tokennya sudah. Terakhir yaitu proses untuk nge-revoke-nya. Jadi kita akan buat mekanisme revoke-nya. Untuk proses revoke dia cukup harusnya si user ini sudah login ya, baru dia boleh nge-revoke. Berarti itu nanti masuknya ke autentikasi si user. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya saja ya, bagaimana caranya kita membedakan user yang sudah login atau belum. Oke, sampai jumpa.